아무것도 하지 말고 가만히 있어. 그거 좋네. 대신 잡으면 나도 경찰이라는 거. Kali ini Min akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop episode 2. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Jin Seung-jo datang secara khusus membangunkan Jin Yisu. Dengan sedikit paksaan, ia menyuruh Yisu untuk bersiap karena upacara pengangkatannya akan segera dimulai beberapa jam lagi. Namun Yisu tetap tak peduli dengan semua itu. Yisu termakan trik sekretarisnya. Ia tampak berpikir keras karena sekretaris berkata pada Yisu jika Jin Seung-jo kakaknya akan mengadakan konferensi pers, Seung-jo akan mengambil tanggung jawab atas kesalahan Yisu dan ayah pun akan mengumumkan pembatalan pencalonan presidennya. Sesungguhnya Seung-jo tahu jika Yisu memanglah anak yang baik hati dan benar saja Yisu datang ke acara konferensi itu dengan memakai seragam polisi. Kantor polisi heboh dengan persiapan penyambutan kedatangan Yisu. Sungguh membuat tim Kang Hyun jengkel. Ditambah Kang Hyun diminta mengenakan kostum badut polisi. Oh, sangat menyebalkan. Di rumah saat makan bersama, ibu terus mengkritik Yisu di hadapan ayah. Hasilnya adalah ayah akan mengirim Yisu ke luar negeri setelah pemilihan karena Yisu hanyalah sebuah beban. Kembali ke kantor polisi, Kang Hyun dan tim tidak senang dengan kedatangan Yisu di kantor. Kang Hyun mencoba mengintimidasi Yisu untuk tak macam-macam di kantor polisi. Kemudian tim menghadap atasan meminta Yisu untuk ditugaskan di bagian administratif saja. Tentu usulan itu ditolak. Kang Hyun mendapati Yisu malah asik bermain game di komputernya. Dimatikanlah komputernya oleh Kang Hyun dan akhirnya keduanya saling bersih tegang. Sedangkan suasana di luar ruangan dalam sekejap berubah menjadi restoran mewah karena Yisu telah menyiapkan makanan beserta koki-kokinya. Semua petugas termanjakan akan hal itu. Sekretaris Yisu yang telah mengatur semua hal itu. Mana ada detektif yang mempunyai sekretaris? Hanya Jin Yisu seorang tentunya. Kang Hyun dan yang lainnya merasa kesal dengan segala tingkah Yisu. Akhirnya memiliki sebuah ide, yaitu akan membuat Yisu berhenti dengan sendirinya. Segera memanggil anggota lain yang mengidolakan Yisu. Ia berkata jika Yisu benci hal yang membosankan. Jadilah Kang Hyun memberikan laporan kasus yang begitu banyak pada Yisu, yang sebenarnya laporan itu sudah selesai dikerjakan. Namun Yisu begitu cerdik, ia malah meminta tolong pada pimpinan untuk mengerjakannya. Jadilah Kang Hyun dipanggil pimpinan. Ide itu pun gagal. Kang Hyun lalu memiliki ide yang lain. Ia mengajak timnya untuk ikut membantu tim investigasi orang hilang, mencari seorang kakek yang menghilang di suatu daerah yang luas. Kang Hyun merasa pede jika Yisu akan merasa bosan. Namun Yisu ternyata tak kehilangan rasa bosannya. Ia membuat sayembara di akun sosial medianya dan tak lama si kakek pun benar-benar ditemukan. Datang dibonceng bersama dengan pria bermotor besar. Sayembara Yisu ternyata berisi, bagi yang menemukan kakek akan mendapatkan jam tangan mewah milik Yisu. Karena sayembara itu akhirnya banyak orang yang berkumpul. Dari para pria bermotor besar, skuter, sepeda, bahkan kurir. Jalanan di daerah itu pun menjadi ramai. Tepuk tangan riuh pun terjadi kala si kakek datang. Kang Hyun begitu jengkel melihat tingkah Yisu. Sebuah kasus terjadi di pelabuhan milik para orang kaya. Seorang wanita yang berprofesi sebagai model ditemukan tewas. Awalnya ada kendala bagi para polisi untuk masuk ke area itu. Namun begitu sangat mudah bagi Yisu untuk masuk dan melaju dengan mulus menaiki mobil mahalnya. Dan Yisu juga Kang Hyun segera mendatangi agensi model itu. Bukannya mencari info, Yisu malah tebar pesona dengan model-model di sana. Ia dikerubuti banyak wanita. Sedangkan Kang Hyun mendatangi pimpinan agensi. Ia segera mewawancarainya dan tanpa rasa iba sedikit pun. Wanita itu malah meminta anak buahnya untuk memeriksa kembali kontrak agensi dengan si korban. Kang Hyun mendatangi jenazah yang akan segera diotopsi oleh dokter forensik Yoon Ji Won. Ia dengan sengaja meninggalkan Yisu di agensi itu. Yisu curhat pada temannya jika setelah seharian diperintah sana-sini, ia malah dibuang di jalan.
Temannya pun memberi ide jika para polisi itu sebenarnya hanya takut pada Yisu karena takut menangkap penjahatnya lagi. Dan akhirnya Yisu pun mendapat sebuah ide. Sedangkan Kang Hyun sesampainya di rumah, ia menyempatkan diri berbincang dengan ayah sambil menikmati ramyeon. Ibu meminta Kang Hyun untuk berkencan, namun tentu Kang Hyun lebih menikmati waktunya mengejar penjahat dibandingkan berpacaran. Sungguh polisi yang berdedikasi. Yisu bersemangat datang bekerja karena hasil otopsi sudah keluar. Kini Yisu berhadapan dengan jenazah wanita itu. Entah kenapa nampak Yisu kesakitan. Ia menahan rasa sakit di dadanya seperti tak bisa bernapas. Yisu pun meronta-ronta. Dan ia melihat jenazah itu sama seperti sebuah lukisan. Sedangkan Kang Hyun sedang mencari Dr. Yoon Ji Won. Dan Yisu pun berbohong pada Kang Hyun, berkata jika ia hanya bercanda. Padahal Kang Hyun sudah begitu panik melihat kondisi Yisu yang tak meresponnya. Yoon Ji Won mulai menerangkan penyebab menghilangnya nyawa si model itu, yaitu dicekik, dipukul di kepala, dan ditenggelamkan di sungai. Juga ada memar di lengannya. Sungguh sangat misterius. Yisu berpikir keras urutan yang benar dari tewasnya si model itu, dan ia bertekad untuk menangkap pelakunya. Ia berkata pada Kang Hyun, jika berhasil maka Kang Hyun harus mengakuinya sebagai polisi sejati. Namun jika gagal, ia akan pindah ke tugas administratif. Yisu penuh percaya diri, namun Kang Hyun juga begitu yakin. Ia yakin Yisu tak akan berhasil. Hasil CCTV dari TKP pun sudah ditemukan. Dugaan pelaku adalah anak bungsu Media DN. Yisu mengenalnya. Keberadaan si anak bungsu kini tak bisa dilacak. Sedangkan pemilik kapalnya adalah sang kakak. Dan Yisu dengan bersemangat, ia kini tahu lokasi tempat si pelaku itu berada. Sedangkan tim polisi masih belum tahu lokasinya. Seperti biasa, Kang Hyun mengalami kendala untuk masuk ke gedung di mana si pelaku berada. Tempat itu dijaga ketat. Sedangkan Yisu begitu mudahnya untuk masuk ke gedung itu. Ia segera mendatangi si pelaku dan sedikit memberi pelajaran padanya agar mengakui perbuatan si pembuat onar itu. Ia pun akhirnya dilempar oleh para pengawal si pembuat onar. Jadilah Kang Hyun dan Yisu kini berhadapan dengan para pengawal itu. Awalnya merasa pede, namun pengawalnya malah bertambah banyak. Namun begitu, keduanya harus melawan para pengawal itu. Dan episode 2 pun berakhir di situ.